Oke, minggu lalu teman-teman sudah kita jelaskan ya sampai membuat paragraf 5 dan 6 itu yaitu membuat contoh dari perusahaan yang memang punya karakter yang positif tentang judul karya ilmiah. Misalnya kalau judulnya budaya perusahaan berarti paragraf 5 itu salah satu contoh perusahaan dengan budaya yang bagus ya, yang dari internasional atau global. Kalau misal judulnya pelayanan prima, berarti paragraf 5-nya salah satu contoh perusahaan di internasional yang pelayanannya tuh terkenal baik, dapat penghargaan gitu-gitu dah pokoknya. Lalu yang paragraf 6-nya sama contoh perusahaan yang baik juga, tapi yang levelnya nasional atau lokal Indonesia ya, gitu. Nah, kita lanjut dulu untuk yang minggu ini, melanjutkan bikin paragraf lagi. Karena ini paragraf 5 6 adalah contoh-contoh yang baik dari variabel judul. Berikutnya, kita akan masuk ke paragraf 7 dan 8. Kita buat lagi, masih di introduction, yaitu paragraf 7 dan 8. Nah, 7 8 kita beri contoh paragraf 7 itu contoh yang buruk, teman-teman, yang negatif. Kalau yang 5 6 contoh baik ya. Nah, sekarang paragraf 78 itu yang negatif atau contoh kasus, studi kasus yang buruk tentang budaya perusahaan. Saya masih kasih contoh tentang budaya perusahaan. Jadi saya ambil di paragraf 7 nanti bercerita tentang salah satu perusahaan di luar negeri, di internasional yang juga ada cabang di Indonesia yang dinilai budayanya buruk, yaitu 7-Eleven. Jadi sebenarnya 7-Eleven pernah masuk Indonesia, tapi tutup atau bangkrut, atau akhirnya angkat kaki dari Indonesia. Tapi di negara lain sukses. Jepang, Thailand sudah berhasil. Tuh, nah kenapa di Indonesia nggak berhasil atau di negara Filipina juga gagal, lalu di negara Malaysia juga gagal juga gitu ya. Di beberapa negara tidak berhasil teman-teman gitu ya. Bahkan Starbucks juga di Australia nggak berhasil ya. Starbucks nggak bisa masuk di Australia juga tuh. Nah, kenapa ini kita jadikan contoh? Alasannya budaya di 7-Eleven itu ada dua faktor. Yang pertama, yang dijual produknya itu di luar negeri, yang menjadi andalan tuh produk minuman alkohol ya. Kayak Indomaret di Bali itu banyak counternya yang di pojok deket rokok itu ada counter alkohol. Wah, seneng tuh kalau yang pada suka masuk Indomaret kayak ke surga kalau ke Bali ya. Tapi kalau di sini jangan harap nemu begituan. Nah, sedangkan 7-Eleven itu andalannya adalah produk-produk beralkohol. Makanya masuk ke Indonesia nggak bisa laku karena yang dia jual kalau di luar negeri itu produknya alkohol semua, kebanyakan ya untuk profitnya. Kalau mau jual yang selain alkohol kan kayak kelontong. Nah, kalau di toko kelontong dia kalah sama Indomaret yang lebih murah karena 7-Eleven harganya mahal ya. Bahkan Circle K aja agak sulit bisa berkembang, lebih berkembang Indomaret kan karena harganya lebih terjangkau Indomaret. Produknya juga kebanyakan sembako, susu anak, ya kan, buah, kan ada kopi-kopian. Dulu 7-Eleven memang minuman sih kebanyakan ya. Kalaupun selain minuman, kelontongnya mahal betul. Dulu saya pernah ke 7-Eleven Jakarta, lah ilah mahalnya minta ampun. Beda sama Lawson ya. Lawson Station lagi kita pantau sebagai seorang praktisi bisnis dan beberapa peneliti dari bidang bisnis. Kami lagi asik-asiknya memantau Lawson Station. Di Sturan lagi ada Lawson Station baru buka ya. Sebelahnya Wedding sama bersebelahan dengan Miche. Asik nih pertarungan-pertarungan Cina ini nih seru.
kita lihat ya, Cina dikeroyok Amerika, Amerika dikeroyok Cina, dah seru gitu ya. Kenapa? Lawson mirip 7-Eleven, tapi dia dengan konsep makanan-makanan Asia gitu ya, makanan Jepang, Korea, dan dia bikin ambience yang berbeda dengan 7-Eleven gitu ya. Karena 7-Eleven minuman yang dia andalkan, kalau Lawson makanan-makanan anak zaman sekarang. Enak sih sosisnya. Kalau kalian cobain Lawson emang enak sosisnya ya. Banyak promo, katsunya juga enak. Oh, pantas ya dia cukup bisa mengambil hati anak-anak muda lah gitu ya. Nah, kalau Sevel gagal ini dia nggak ngerti produk yang harus dia jual untuk masyarakat lokal Indonesia. Dia kurang memahami kebiasaan pasar juga. Lalu karakter yang karyawan Indonesia itu kan cukup butuh istirahat ya di jam-jam isyoma, jam 12 siang, jam 6 sore gitu-gitu kan. Nah, karena dia budaya barat, nggak ada di istirahat gitu. Jadi terkenal budayanya mengikuti sistem yang di luar negeri gitu. Sulit, sulit. Jadi banyak karyawan yang mengeluhkan, dah biayanya mahal, harga operasionalnya. Akhirnya apa yang terjadi nggak bisa bertahan dengan kondisi di Indonesia. Dan dia harus angkat kaki. Oke, sama dengan budayanya JDID ya. JDID mungkin bisa kasih contoh sih. Kalian bisa bawakan contoh JDID yang ke waktu itu bangkrut ya. Karena harga operasionalnya dan beberapa ini ya karyawannya nggak ngerti cara menghitung apa ya. Pokoknya ada kok. Nanti kalian bisa search JDID bisa jadi contoh juga entah budaya perusahaan atau entah komplain pelanggan ya. Misalnya pelayanan prima apakah bisa masuk karakter jadi ID nanti bisa searching sendiri. Kalau cari contoh yang negatif, teman-teman pilih yang memang perusahaan itu udah bangkrut, barusan hengkang gitu-gitu aja. Atau dia banyak komplain gitu-gitu. Cari yang negatif itu yang memang punya bad reputation lah di mata publik saat ini ya. Bad reputationnya bisa terkait banyak hal, macam-macam. Ya, caranya nanti searching aja di Google. Ya udah zaman internet, tinggal searching lah, pinter-pinter masukin kata kunci gitu ya. Kalau untuk contoh di dunia bisa pakai GPT, tapi kalau contoh Indonesia searchingnya di Google. Tapi GPT pun harus dicek di Google juga karena kadang GPT nggak ada source dari jurnalnya gitu ya, beritanya kurang gitu. Karena di karya ilmiah nanti mungkin butuh source atau bukti eh, ini berita dari mana kok menyatakan 7-Eleven ini budaya buruk misalnya. Oh, ada dari CNN beritanya tahun sekian penyebabnya ini gitu. CNN.com di kolom bisnis. Jadi dimasukkan dari CNN.com bercerita. Nah, kayak gitu sih. Di karya ilmiah memang harus ada sedikit source atau sumber yang menyatakan mengapa dia dikatakan buruk, mengapa dia bangkrut, gitu-gitu. Nah, itu mungkin nggak didapatkan di GPT ya, tapi GPT bisa dapat informasi aja secara keseluruhan. Oh, Amazon nih kurang baik karena budayanya nggak ada kesejahteraan yang sepadan misal. Nah, nanti kamu cek di Google, bener nggak Amazon kayak gini? Oh, ada ternyata di DN Times ceritanya, jadi masukin gitu ya. Jadi double cross check. Indonesia itu jarang punya budaya check and balance, teman-teman. Ya, kita tuh jarang check and balance. Jadi misalnya kita tahu satu hal, kita langsung iyain gitu. Kita jarang ngecek. Padahal sebenarnya itu palsu gitu. Atau sebenarnya salah gitu ya. Salah satu budaya check and balance di kelas itu misalnya siapa yang saat ini join di Google Classroom, siapa yang saat ini join di Zoom, itu harusnya aku cek satu-satu sama cocokin di ini ya, nyocokin di presensi siapa yang join sama presensi dia ada nggak anaknya gitu. Itu check and balance. Jadi Indonesia jarang check and balance. Nah, seperti ini budaya itu nurun ke kita yang anak muda, nurun ke generasi muda ya. Karena DNA orang tua itu nurun. Makanya kita putus mata rantai yang begitu-begitu. Sebisa mungkin sih itu kan berat ya, memutus rantai DNA kan berat.
Jadi mulai dari hal yang akademik deh. Misalnya dapat info oh beritanya lain buruk nih. Bener nggak? Cari, cek satu berita. Oh ada, Kompas. Cek lagi di Indo ada. Jadi jangan bilang katanya terus percaya gitu. Kalau orang akademik nggak boleh. Orang punya pemikiran ilmiah, baru tetangga bilang katanya kita langsung iya. Langsung buat ambil keputusan. Wah itu berarti bukan pernah anak kuliah nih gitu. Pendekatan nggak ilmiah. Pendekatan tetangga nih gitu. Cuman feeling, nggak objektif, subjektif. Ya bahaya untuk pengambilan keputusan yang berbisnis, berduit-duit, punya konten duit, wah bahaya kalau nggak pakai pendekatan ilmiah. Ya, you have to be data approachment untuk pendekatan pengambilan keputusan harus pakai data, based on data. Oke, ini contoh berikutnya. Jadi sekilas info life hack lagi ya. Budaya perusahaan yang kok di dunia nih gimana aku bikin nih. Ini Indonesia, tadi kan udah ya yang dunia 7-Eleven. Sekarang budaya perusahaan di Indonesia. Ya, ini di dunia, sorry, ini salah judulnya. Budaya perusahaan di Indonesia nih yang dianggap nggak bagus ya. Ini adalah Lion Air. Bahkan dapat berita nih tadi aku habis searching baru aja searching. Cepet kok pokoknya. Saya bikin materi tuh sebelum kelas 10 menit. Cepet dah pokoknya ya. Udah banyak bikin simple, hidup jangan dibuat susah ya. Bikin simple. Saya juga baru sarapan 7:30. Dia baru 7:30 bikin materi sambil makan kacang hijau. Jadi yang penting kontennya intinya itu. Nah, ini ada berita Lion Air menurut Badan Komplain Perlindungan ya, Badan Perlindungan Konsumen di Republik Indonesia. Di sini sekretarisnya bilang, aduh, Lion Air ini keterlambatannya udah nggak bisa ditolerir lagi. Bahkan di setiap daerah selalu delay. Tapi nggak semua ya. Buat teman-teman yang pecinta Lion, yang sering keluar daerah, nggak semua Lion buruk. Tapi mostly memang buruk, nggak semua daerah, tapi kebanyakan kebanyakan daerah gitu ya, tapi nggak semua, tapi mayoritas. Ada daerah yang bagus nelayan ini, yaitu Bali dan Lombok, ya Bali dan Lombok. Penerbangan ke Bali dari Bali mau kemanapun, ya dari Bali ya Denpasar, mau ke Jogja Denpasar itu lain bagus. Pilotnya bagus, stabil dia punya take off dan landing, ya bagus. Lombok juga gitu. Ke Lombok ya, ke Lombok juga sama. Jogja Lombok, Lombok Jogja bagus. Karena apa? Mungkin karena itu wisata dunia. Karena itu maybe aku langsung paham. Oh, pantas karena banyak bawa bule, banyak yang bawa duit. Jadi nggak mau dia delay-delay. Kalau bisa delay-delay mampus dia gitu kan. Bagaimana nasib yang bukan wisata? Ya kayak gini, pasti delay. Ya, mungkin kalian bisa cerita atau pengalaman punya gitu kan. Nah, ini budayanya lain dianggap buruk kenapa? Kalau delay tuh nggak pernah udah ada info ya. Misalnya besok tiba-tiba mau diundur atau besok ada operasional yang buruk. Nggak ada info WhatsApp. Beda sama teman-temannya yang maskapai warna hijau. Citylink misalnya. Kita di WhatsApp, aduh ini penerbangan delay, mohon maaf operasional. Aduh diundur, di cancel. Dikasih tahu kita mau batal, dapat duit, atau kita alih hari. Ya, si Citylink pernah begitu. Garuda Indonesia juga pernah begitu. Garuda kalau misalnya delay dapat duit kita 10%. Misalnya harganya 700.000 apa 1 juta berapa dapatlah 300-400 ribu kompensasi cash, bayar cash Garuda kalau delay. Pernah saya ke Kupang delay dapat cash, antri gitu semua, antri sama bos-bos asik, bos-bos kasih duit amplop, kenapa nih delay bapak ibu mohon maaf, dapat dah duit, kasih duit lumayan bisa jajan di ini Juanda, sejajan main 400 ribu bisa kasih duit orang tua delay dari pagi saya siang jam 1 baru berangkat, lumayan kan 400 ribu, tapi kita uang nggak hilang, tiket tetap kita berangkat, duit ada, pesangon itu Garuda nggak ada. Apa lain nggak ada begitu.
Boro-boro dikasih pesangon, kasih makan ya. Kereta masih mending ya teman-teman. Kereta delay kita dapat minum, dapat makan ya, box, dapat lunch box. Sering saya ke Bandung juga pernah delay karena kecelakaan, dapat lunch box kita subuh-subuh dapat lunch box sama aqua satu gitu. Itu udah kompensasinya. Lalu kalau delay harusnya dikomunikasikan ya, itu nggak ada Lion Air. Nah, ini yang mungkin jadi salah satu contoh yang banyak komplain ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita masukkan ke paragraf 7 dan juga 8. Di mana paragraf 7 itu bercerita 7-Eleven gitu ya. Seperti teman-teman bercerita di paragraf 5 tentang contoh budaya yang baik yang skalanya internasional, Google misalnya. Lalu yang paragraf 8 gitu ya. Demikian halnya contoh budaya yang kerja yang masih dianggap kurang excellent, kurang baik, itu Lion Air Group ya dari Indonesia. Contoh perusahaan dari Indonesia yang dianggap budaya kerjanya kurang bagus itu Lion Air Group. Karena setiap daerah itu pasti penerbangannya terjadi keterlambatan gitu ya. Pokoknya setiap memilih Lion, kalau nggak ke Lombok, nggak ke Bali, selalu harus ready mental kita kalau delay gitu ya. Ya nggak apa-apa, konsekuensinya emang murah, mau gimana ya. Jangan lupa setiap akhir dari paragraf atau setiap akhir paragraf dari 8 atau 7 itu ada kalimat penutup gitu. Terutama di 8. Oke, ini yang slide terakhir ya. Jadi hari ini sangat simpel kok. Jadi saya yang jelasin tentang bagaimana kita melanjutkan 2 paragraf sebagai penutup introduction atau pendahuluan bab 1 dengan memberikan contoh yang negatifnya, contoh perusahaan negatifnya. Kalau yang 56 sudah, sekarang yang 78 ya, paragraf 78, alinea 78. Lalu yang terakhir ini paragraf ke-9 di bagian intro atau di bagian pendahuluan bab 1 karya tulis, yaitu alinea tentang kesimpulan akhir. Nah, ini saya buatkan contoh paragrafnya. Ini namanya paragraf penutup dari pendahuluan. Berdasarkan beberapa contoh terkait dinamika budaya perusahaan yang masih perlu perbaikan di bidang komunikasi yang kurang efektif, bagaimana mereka memahami pasar sehingga pemilihan produk lebih tepat lagi, bahkan implementasi aturan yang harus memihak karyawan lokal itu ya. Artinya ini merupakan indikasi bahwa perlu kajian mendalam terkait budaya perusahaan. Nah, disinilah artinya judul Anda itu memang layak untuk dikaji lagi gitu ya. Nah, karena mungkin judulnya adalah budaya perusahaan untuk kinerja atau untuk sustainabilitas bisnis ya, untuk keberlangsungan usaha gitu misalnya. Berarti penutupnya harus ke arah itu. Misalnya, supaya perusahaan itu bisa dapat solusi atas budaya perusahaannya perlu diperbaiki, ya sehingga kinerja-kinerja karyawan bisa lebih ditingkatkan dan pada akhirnya bisnis akan berlangsung long lasting atau sustainabilitasnya terjamin atau mungkin bisa diwariskan turun-temurun bisnis ini generasi ke generasi, nggak cepat bangkrut intinya. Ya, tujuan punya bisnis itu kan berlangsungnya lama ya, bertahun-tahun pengennya bergenerasi. Pinginnya kalau punya bisnis kan nggak mungkin kita cuman di era kita, setelah anak kita terus bangkrut kan nggak. Mimpi orang berbisnis itu pasti bisnis yang kita jalankan itu sustain atau berlangsung lama. Selama mungkin bisa 7 generasi, ratusan tahun, gitu-gitu sih. Itu mimpi orang punya usaha. Namanya sustainabilitas. Keberlangsungan bisnis itu selalu menjadi tujuan utama orang-orang punya bisnis. Oke, itu aja sih teman-teman untuk minggu ini ya. Memang nggak banyak, tetapi prakteknya setelah ini kalian mencoba mencari contoh-contoh negatif sehingga bisa merangkai paragraf 7 dan 8. Setelah itu bikin paragraf penutup, kesimpulan akhir dari pendahuluan bab 1. Nah, setelah itu nanti di pertemuan 9, 10, 11
Kita mungkin masuk ke bab 2, kita ambil teori-teori gitu ya. Setelah itu kita masuk ke pembahasan. Itu ya di setelah UTS kita coba latihan pembahasan. Oke. Yuk, silakan yang mau tanya. Bad reputation tidak diketahui umum. Tidak boleh, harus umum. Nanti hoax takutnya ya, Mbak Diah Fitri. Bad reputationnya harus wajib publik itu juga tahu. Karena biar jadi contoh perusahaan-perusahaan lain yang bidangnya sama, yang bergerak di bidang yang sama. Karena kalau punya bisnis itu selalu melihat ke kiri kanan, selalu berkaca sama kompetitor, selalu berkaca sama kolaborator dengan klien. Ya, kita tuh hidup tuh bersosialisasi, bahkan berbisnis pun bersosialisasi dengan bisnis lain. Bahkan ada kasus apa gitu, pasti bisnis lain tahu, pasti perusahaan lain langsung tahu. Oh, dia bangkrut karena ini. Oh, berarti aku kalau punya bisnisku juga sama loh, sama-sama retail, sama-sama Indomaret tahu Sevel bangkrut. Wah, dia belajar banyak dari 7-Eleven. Makanya dia besar sampai sekarang ya, PT Indomarko kan retail terbesar se-Indonesia ya. Itu katanya se-Asia Tenggara loh. Sebentar lagi tapi belum berani untuk keluar ya. Belum belum berani ya. Saya belum lihat masuk ke Singapura ya. Indomaret udah masuk Singapura belum? Jadi wajib diketahui publik. Wajib bad reputation dan good reputation itu dipelajari sama perusahaan lain ya. Kalau misalnya bad reputationnya tidak diketahui, nanti ini bisa jadi fitnah atau hoax gitu karena tidak ada bukti gitu. Nah, ini bisa dianggap pencemaran nama baik yang jatuhnya nanti malah diragukan ya isunya gitu atau bias. Apakah ini benar, apakah ini tidak benar gitu ya. Supaya tahu bad reputation ini diketahui publik, biasanya di blow up di media nasional satu gitu aja ya, sering di blow up media nasional. Nah, ini untuk pembelajaran semua perusahaan tidak mengikuti jejak yang sama gitu. Ya, kita mau contohkan yang baik-baik supaya hal-hal buruk ini jadi pelajaran gitu. Enaknya gitu sih, bisa bisa ngeceknya di eh, media massa nasional gitu ya. Di berita internet lah terutama gitu. Ini beberapa kasus juga IKEA kena nih tanggal bulan 6 kemarin kayaknya. Mei Juni di bulan Juni kayak IKEA Indonesia lagi bermasalah. Ternyata lagi ada perbaikan sistem. Jadi kalau yang sering pesen IKEA dari website itu dulu sering cepet ya, saya juga sering pesen tuh. Cuman buat ini aja di kamar mandi, buat wadah sabun gitu kan, wadah sampo gitu ya. Terus sama frame foto, oh, beli yang murah-murah lah. Nah itu belinya lewat websitenya IKEA langsung gitu, official store websitenya. Cepet banget. Kan dia pakai line parcel, gitu kan pakai line parcel ya, nggak pakai Shopee, nggak pakai marketplace. Cepet banget. Tapi kemarin bulan Juni rame, katanya ini apa pengirimannya lambat sampai berminggu-minggu. Nggak pernah tuh saya pesen IKEA di website cuman seminggu udah sampai, nggak nyampe 4 hari. Tangerang, Jogja mah deket kan kalau pakai Lion kan. Nah itu udah rame banget 2 minggu 3 minggu nggak nyampe. Terus Instagramnya IKEA Indonesia dikritik itu nggak ada balasan. Terus CS-nya juga di telepon nggak bisa, rame, udah ke blow up dah. Reputasinya kena, dah IKEA Indonesia. Baru humasnya melakukan komunikasi bisnis bahwa sedang melakukan maintenance atau perbaikan logistik sistem. Ya ilah, bilanglah dari awal kan kita butuh kejelasan. Walaupun entah itu benar apa enggak. Yang penting orang itu diberi kepastian gitu ya. Bahkan mahasiswa juga, Bu saya bisa bimbingan kapan? Kalau dirit doang tuh sakit, sedih. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Minimal saya dikasih kabar, tunggu ya Mbak, Senin dicoba. Minimal ada jawaban lah. Iya Mbak, sebentar saya koreksi. Minimal kita tuh diberi kepastian.
Jangan kan mahasiswa sama dosen, sama yang kita sukain aja, cem-ceman kita say hey aja nggak dibalas sakit ya. Kita kan butuh kepastian ya, orang suka nggak sih kok ngajak main keluar terus, ngajak makan. Ngomong kayak kalau dia suka sama gua biar gua iyain, kalau enggak kan gue cari yang lain. Nah, kepastian ini nih, bahkan yang bukan bisnis saja butuh kepastian, apalagi bisnis. Hati-hati kalau kalian punya bisnis, pelanggan itu harus diberi kepastian, psikologi industrinya main. Itu ya. Jadi teman-teman harus punya prinsip mengayomin para customer walaupun kita jengkel banget ya, walaupun kita capek banget. Kadang dosen ada di titik itu, aduh mahasiswa WhatsApp ini banyak banget, mana satu-satu, mana nge-DM gitu, mana pertanyaan remeh-temeh, itu kan capek banget ya. Belum kita punya masalah juga banyak, pekerjaan, target kerja ini itu, belum yang pada masih punya anak, orang tuanya ini, suaminya itu, anaknya rewel, aduh. Nah, itu tetap harus diusahakan untuk membalas walaupun sulit ya. Kadang Buras itu balasnya malam. Jam 12 itu Buras balesin satu-satu. Bahkan kami yang WhatsApp pun kadang sering dibalasnya baru subuh jam 4 gitu sama Buros. Ya Allah, nggak apa-apa ya Mbak, saya baru sempet itu. Yang penting ada kepastian. Nah, berbisnis juga seperti itu gitu ya. Minimal IKEA itu begitu ada komplain dan sebagainya bilang kalau memang sedang perbaikan sistem, kami tetap akan kirim. Mohon maaf ada delay gitu ya. Takutnya itu barang kan dijual lagi. Takutnya itu titipan orang, dropshipper. Ya, takutnya juga itu nanti berdampak sama pembeli yang memang dia juga ngejual barang lagi gitu. Nah, itu pikirkan hal-hal yang besar gitu ya. Jangan pikir hal yang sempit. Kita itu kalau berbisnis pemikirannya harus seluas samudra, teman-teman ya. Nah, begitu. Itu ya Mbak Dia. Jadi harus yang diketahui umum. Yo, Amel. Silakan yang mau tanya lagi. Mungkin saya materinya hanya ini saja kok. Nanti teman-teman melanjutkan latihan ya. Karena kan ini kelasnya teori dan praktek. Teorinya juga paling 30 menit sudah cukup ya. Kalau di Undip itu teori kebanyakan nggak boleh katanya. Nggak boleh lebih 1 jam, Bu. Kalau teori gitu, 30 menit sisanya praktek. Tapi prakteknya ya ampun setengah mati sampai minggu depan baru paham gitu. Ya Amel, Amel tanya. Aduh, paragraf 56, 78 harus. Iya dong, wajib. Wajib kasih nama perusahaan dong. Aduh, harus real. Contohnya itu harus real. Namanya empirik mah wajib ada nama, sebut merek. Empirik itu artinya apa? Contoh nyata. Kasus empirik, studi kasus itu artinya nama, berikan nama, contoh nyata. Banyak asisten-asisten penelitian kami ya, kami ada tim penelitian itu bikin buku, bikin beberapa riset. Itu rata-rata lemahnya nih mahasiswa itu memberikan contoh-contoh empirik. Aduh tuh tolong dikoreksi lagi, balikin direvisi itu suruh kasih contoh studi kasus inovasi publik yang sudah berhasil di salah satu provinsi di Indonesia apa kayak gitu. Suruh suruh cari studi kasus positifnya 2 gitu di provinsi di Indonesia, inovasi publik ya. Akhirnya nemu cari inovasi. Oh, Surabaya pernah bikin mall 1 pintu, baru dapat penghargaan. Oh, Jogja pernah bikin Kofabik ya, eh tanggap bencana untuk difabel. Jadi sebut nama, sebut merek sebagai study case nyata yang memang itu positif. Itu ya, nggak usah malu, nggak usah takut, karena itu karya ilmiah itu gamblang. Dari situ kita belajar mana yang bisa ditiru, mana yang jangan ditiru, mana yang harus diperbaiki, mana menjadi kaca contoh bersama. Itu ya, jadi benar-benar harus nama yang real. Gampang, googling aja, pakai GPT. Ya, bantu inspirasi GPT, sisanya cross check di Google. Banyak kok, baca koran kalau mau manual. Baca ini berita-berita tiap pagi tuh. Di bisnis tuh pasti ada nama PT ini. Marketers.com, banyak banget nama perusahaan yang dapat award, yang dapat choice apa tuh, customer choice award kayak apalah. Banyak, banyak. Sebut aja. Karena nanti ketika bikin TA, skripsi,
kamu harus kasih contoh. Sama, nanti di TA juga harus kasih contoh. Sebutkan Mbak, studi kasusnya apa? Kamu bilang pelayanan buruk tuh contohnya apa sih di Indonesia sih gitu. Minimal Indonesia. Ya kalau di TA itu minimal Indonesia. Nah kalau karya tulis itu bisa global. Ya lebih baik supaya wawasannya lebih luas gitu. Oke, itu aja. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Wes, kalau nggak ada, silakan nanti dilanjut untuk menyelesaikan bab pendahuluan. Jadi ini sudah selesai ya, bab pendahuluan latar belakang. Ya, sudah sampai 9 paragraf saja. Minggu depan kita cross-check lagi, kita berikan penguatan lagi pendahuluan tuh isinya apa aja sih gitu ya. Saya berikan materi penguat lagi pendahuluan paragraf satu apa, dua apa gitu ya. Sembari kalian cross check yang sudah kalian kerjakan sudah sesuai belum ya. Saya memang belum cek satu-satu, tetapi kalian yang cek sendiri. Baru nanti finalnya di saya akhir banget final. Saya nggak bisa cek per minggu ya, terlalu banyak. Kalian yang berlatih cross check sendiri dengan project kalian supaya pas final tuh setidaknya mendekati apa yang diarahkan setiap minggunya gitu ya. Kalau misal ada kesulitan, boleh ditanyakan pas hari hanya aja ya. Semisal benar-benar bingung, bikin grup diskusi gitu ya dengan teman. Jangan takut bertanya dengan teman yang mungkin kalian anggap, wah nih biasanya dia paham, gitu ya. Tolong bantu saya dong, kamu paham ini enggak? Biasakanlah diskusi gitu ya, budaya diskusi, bertanya. Dan teman-teman yang paham tolong dibantu, teman-teman yang kurang paham itu ya. Nah, itu yang baik seperti itu. Besok kerja itu gitu, teman-teman kerja sama. Berbisnis juga kerja sama, saling mengisi gitu ya. Kalau saya malah kompetisi itu nanti pas udah tes. Ini kan lagi sama-sama belajar tuh saling mengisi. Ketika belum mengerti, saling diberitahu. Nanti skripsi juga sama. Nanti katanya kakak tingkatnya, tanya adik tingkatnya udah paham. Saya kalau bimbing nggak mau satu-satu, satu grup gitu, siapa yang ngerti, udah tanya dia, deh dia ngerti. Kalau ulang-ulang melulu, capek tenaga kita gitu, teman-teman ya. Oke, gitu saja. Silakan melanjutkan dulu 78. Yang penting jalan dulu deh. Kerjain dulu, jalan dulu. Sembari memuluskan kalimat, belajar bikin baik, itu kan sambil jalan. Perlu jam terbang, nggak bisa sekali tembak, bagus banget. Itu nama bakat terpendam, langka ya. Memang butuh proses. Jadi latihan saja dimulai pelan-pelan gitu ya. Ini saya bikin paragraf 9 kesimpulan akhir baru aja jadi. Cuman gini aja simpel-simpel ya teman-teman. Yang penting rangkaiannya itu bisa terlihat ngeflow, berbunyi enak lah. Tuh ya, banyak baca contoh karya tulis anak-anak SMA, SMK gitu. Yang rapi, yang bagus gitu ya. Belajar bikin kalimat lah, dirasain pakai feeling ya, bikin kalimatnya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita udah bisa presensi yang sesi 2 belum ya? Saya stop recording dulu ya.